Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ramazaki Saputra dengan NIM G0025150 dari kelompok B3. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video laporan anatomi blok 2.3 Truncus encephalicus nervi cranialis dan circulus arteriosus willisi. Untuk laporan yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya yang A, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang B, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Yang C, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalicus. Untuk yang pertama, substansia nigra. Nah, substansia nigra itu adalah nukleus berwarna gelap yang terletak di mesencephalon atau otak tengah atau midbrain. Pada potongan melintang mesencephalon, urutannya dari depan ke belakang adalah yang pertama itu ada trus cerebri, yaitu pendugulus cerebri di bagian ventral atau bagian depan. Yang kedua ada substansia nigra bagian tengah, dan yang ketiga ada tegmentum di bagian dorsal atau belakang. Nah, substansia nigra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pars compacta, dan yang kedua itu ada pars reticulata. Untuk yang pertama, pars compacta banyak mengandung neuron dopaminergic dan pigmen neuromelanin. Untuk yang kedua, pars reticulata berfungsi sebagai jalur keluaran output ganglia basalis. Nah, selanjutnya itu ada fungsi substansia nigra. Neuron di pars compacta menghasilkan dopamin, kemudian mengirimkan dopamin ke striatum melalui jalur nigrostriatal. Dopamin berfungsi untuk mempermudah inisial gerakan, membuat gerakan menjadi halus dan terkoordinasi, dan menghambat gerakan yang tidak diperlukan. Untuk yang kedua itu ganglia basalis tersusun atas nukleus caudatus, ada nukleus lentiformis, ada corpus amygdaloideum, dan yang terakhir ada claustrum. Untuk yang pertama, nukleus caudatus berbentuk lengkung dengan caput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Kaput nukleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Untuk yang kedua, nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis terdiri dari dua bagian, yaitu putamen lateral dan corpus pallidus medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Yang ketiga ada corpus amygdaloideum, berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Yang keempat ada claustrum, lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Selanjutnya yang C itu ada yang pertama bagiannya ada mesencephalon. Nah, di mesencephalon sendiri ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada pendibulus cerebri. Nah, di pendibulus cerebri ada crus cerebri dan tegmentum mesencephali. Yang selanjutnya ada tectum mesencephali. Lalu ada fossa interpecularis, substansia nigra, dan aqueductus mesencephali. Selanjutnya pons faroli, pars basilaris pontis. Nah, di pars basilaris pontis ini ada nervus 7, nervus 8, nervus 5, dan nervus 6. Lalu ada sulcus bulbonpontinus dan sulcus basilaris pontis. Nah, di bawahnya itu ada angulus pontocerebralis. Selanjutnya pons faroli, pars tegmentalis pontis. Nah, di pars tegmentalis pontis ini ada sulcus limitans, lalu ada sulcus medianus posterior, lalu ada colliculus facialis dan striae medullaris. Selanjutnya medula oblongata bagian eksterna. Nah, di bagian eksterna itu dibagi menjadi dua, yaitu depan dan belakang. Untuk bagian depan sendiri itu ada olivia piramis, lalu ada nervus 6,
sulcus ventrolateral, lalu ada visura mediana anterior dan desuggatio pyramidium. Yang di bagian belakang itu ada pendiculus cerebralis inferior, trigonum nervi hypoglossy, trigonum nervi vagi, area postrema, obex, lalu ada sulcus posterolateralis, lalu ada sulcus intermedius posterior, lalu ada sulcus medianus. Selanjutnya ada sulcus limitans, lalu ada tuberculum surnateum, funiculus lateralis medulla oblongata, lalu ada tuberculum graciale, fasciculus cunateus, lalu ada fasciculus gracialis. Nah, untuk bagian berikutnya ada trigonum nervus hypoglossy, lalu ada trigonum nervus vagi, lalu ada fasciculus gracilis, lalu ada fasciculus cunateus, lalu ada sulcus medioanus posterior, tuberculum gracilae, dan tuberculum cuneatum. Nah, selanjutnya di bagian internal. Nah, di bagian internal itu ada beberapa bagian, yaitu ada kompleks nukleus olivarus, lalu ada nukleus ambiguus motorik, yaitu nukleus somatik motorik nervus 9, nervus 10, dan nervus 11. Selanjutnya ada nukleus tractus solitarius yang sensoris, yaitu ada nervus 7, 9, dan 10. Selanjutnya ada nukleus dorsalis nervus vagus dan nukleus nervus hypoglossus. Next, laporan kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplomia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak. Akibatnya adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Untuk soalnya yang A, jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus anteriosus Willisi. Untuk yang soal B sudah saya jelaskan, sama dengan soal laporan yang 1C. Untuk yang C, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Nah, untuk yang pertama itu ada sirkulus Willisi, merupakan suatu cincin anastomosis arteri yang terletak di dasar otak dan berfungsi menghubungkan sistem arteri karotis interna dengan sistem vertebrobasilar. Struktur ini berperan penting dalam menjaga suplai darah ke otak dengan menyediakan jalur sirkulasi kolateral apabila terjadi penyumbatan atau gangguan aliran darah pada salah satu pembuluh darah utama. Nah, sirkulus Willisi dibentuk oleh beberapa arteri, yaitu ada arteri cerebri anterior kanan dan kiri yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Bagian terminal arteri karotis interna kanan dan kiri, lalu ada arteri communicans posterior kanan dan kiri, serta arteri cerebri posterior kanan dan kiri. Melalui susunan tersebut, darah dapat mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya atau dari sistem karotis ke sistem vertebrobasilar apabila diperlukan. Untuk selanjutnya, nervus trigeminus 5 keluar dari bagian lateral pons dan berfungsi sebagai saraf sensorik utama wajah, termasuk sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu pada wajah, rongga mulut, rongga hidung, serta sebagian kulit kepala. Selain itu, nervus trigeminus juga memiliki fungsi motorik untuk menggerakkan otot-otot pengunyahan. Selanjutnya, nervus abducens atau nervus 6 memiliki nukleus di pons dan keluar pada batas antara pons dan medulla oblongata atau sulcus pontomedularis. Saraf ini berfungsi menginervasi otak rectus lateralis mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata ke arah lateral atau abduksi. Selanjutnya ada nervus facialis, nervus 7. Nervus 7 juga berasal dari pons dan keluar di sudut pontocerebral. Saraf ini berfungsi mengendalikan otot-otot ekspresi wajah,
membawa sensasi pengecapan dari 2/3 anterior lidah, serta mengatur sekresi kelenjar lakrimal, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Yang selanjutnya ada nervus vestibulocochlearis atau nervus 8. Nervus 8 ini keluar di sudut pontocerebral bersama nervus facialis. Saraf ini memiliki dua komponen, yaitu bagian koklear yang berfungsi untuk pendengaran dan bagian vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan posisi kepala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.